Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Salmas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngerubah sebuah adaptor 12 volt teman-teman ya, menjadi tegangannya itu sekitar 5 volt lah gitu ya teman-teman ya. Ini kan sesuai bawaan pabriknya ya. Ini emangnya udah bawaan aslinya gitu. Dia 12 volt teman-teman, sesuai yang tertera di sini. Yaitu tegangannya 12 volt 1 ampere teman-teman ya. Nah, di sini saya mau merubah tegangannya tadi 12 volt jadi 5 volt teman-teman. Untuk kita pertama kita buktikan dulu ya, di sini tegangannya sekitar 12 volt teman-teman ya. Supaya supaya sebutnya pasti gitu. Coba kita lihat dulu ya tegangannya. Di sini kita akan ukur menggunakan multimeter digital. Di sini kita switch selektornya kita pindahin ke 20 volt aja teman-teman ya. Ke 20 volt karena tegangannya di sini cuma 12 volt teman-teman. Oke, untuk probe merah ke kabel merah atau positif, probe hitamnya ke kabel yang ini juga. Bentar teman-teman ya, ini yang sebutnya shock error teh gini ya ini. Nah ini dia, ini terbaca sekitar 12,4 volt ya, 12,39 jadi dibulatkan jadi 12,4 volt. Oke ya teman-teman ya, 12,4 volt. Ini listrikan punya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan bongkar dulu si dalaman si adaptor ini teman-teman. Jadi kita akan lihat dalamannya kayak gimana. Ini coba ya kita cari peso lah teman-teman, karena di sini tidak ada bautnya gitu teman-teman ya, tidak ada lubang baut. Biasanya ini kudu congkel gini teman-teman ya. Oke, kita akan congkel dulu menggunakan pisau di sini biasanya. Nah, udah muka ternyata teman-teman ya. Oh iya, jadi ini sistemnya press gitu teman-teman ya, penguncinya ada di dalam ya, jadi nggak pakai baut teman-teman ya. Jadi dia mah dikuncinya pas gitu teman-teman ya, pakai pengunci gitu tuh, press. Oke teman-teman, kita akan bongkar. Ini dia, ini untuk dalamannya kayak gini tuh. Nah ya, di sini untuk mesinnya biasanya kalau misalkan untuk bagian power supply itu dia ada dua buah bagian teman-teman ya. Yang pertama ini dia teman-teman, yang nempel langsung ke sini ke colokan listrik PLN teman-teman. Ini adalah untuk bagian listrik AC teman-teman ya, listrik AC atau listrik yang tegangan yang 220 volt ya PLN di sini ya, sekotak gini. Nah kemudian dibagilah menggunakan si trapo ini teman-teman ya. Nah jadi ini masih ke bagian listrik AC ya, yang kotak segini. Kemudian untuk bagian yang sebelah sini biasanya untuk listrik DC teman-teman, atau bagian outputnya teman-teman ya, yang tadinya inputnya 220 volt menjadi outputnya itu sekitar 12 volt teman-teman ya, sesuai dengan yang ditentukan oleh si pabriknya teman-teman. Nah di sini ternyata ini teman-teman ya, kita lihat di sini ada sebuah dioda zener teman-teman. Ini dia tuh. Nah ini dia dioda zener. Dan dioda zener itu kan fungsinya sebagai penurun tegangan teman-teman ya. Pertama sebagai penurun, kemudian menstabilkan tegangan sesuai dengan kapasitas si dioda zener tersebut teman-teman. Karena di sini outputnya 12 volt, biasanya berarti dia menggunakan dioda zener yang 12 volt teman-teman ya. Nah jadi tugas kita di sini kalau misalkan kita mau merubah tegangannya yang tadinya 12 volt menjadi misalkan 9 volt atau berapa ya, tapi di sini saya mau merubah jadi 5 volt teman-teman ya. Cukup mengganti ini aja nih teman-teman ya, dioda zener ini teman-teman. Untuk cukup mengganti dioda zener ini aja ya, karena di sini sesuai dengan yang bawaan pabriknya itu 12 volt teman-teman. Pasti ini diodanya dioda zener yang 12 volt teman-teman. Oke, coba kita buktikan teman-teman ya, ini dioda zener atau bukannya. Pertama kita harus tahu pertama ini teman-teman, ini ada simbol di sini ya. Nah di sini juga ada simbolnya, ada simbol dioda tapi dia enggak lurus teman-teman ya, tapi ada kayak bengkoknya gitu teman-teman. Nah itu artinya ini benar ya, dioda zener. Jadi dioda penurun dan penyetabil tegangan teman-teman ya, diturunkan tegangannya menjadi 12 volt dan stabil di situ teman-teman ya. Jadi kita akan bongkar dulu ini untuk bagian dioda zenernya ya. Kita akan copotkan. Nah orang tarik lagi ya. Nah ini orang narik kayak gini nih teman-teman ya, tinggal kita tarik posisi di sini ujung. Nah ini langsung copot tuh teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya, untuk simbolnya kayak gini nih.
Nah ini untuk simbol diode Zener teman-teman ya. Jadi dia kayak bergelombang gitu teman-teman tuh ujungnya ya, ujung untuk bagian katodanya ini nih. Ini nih melengkung set terus ke bawah gitu. Nah ini tuh ini artinya simbol-simbol diode Zener teman-teman ya. Kalau misalkan diode biasa itu lurus doang teman-teman ya, lurus gitu pagar. Tapi kalau ini kayak bergelombang gitu, set dari atas lurus terus ke bawah. Nah itu artinya diode Zener teman-teman ya. Ini untuk kaki anodanya ya, atau untuk kaki positifnya supaya lebih gampang. Kemudian ini untuk yang ada garis ini kaki anodanya teman-teman. Apa katodanya, maaf ya, katoda. Oke, kita akan bongkar lagi di sini. Nah, oke, udah kita copot ini teman-teman ya, diode Zenernya udah kita copotin. Kemudian kita siapin juga ya teman-teman diode Zener yang lain yang sesuai yang bakal kita mau ganti teman-teman. Nah di sini dia, ini saya menggunakan diode Zener 5,1 volt 1 watt teman-teman ya, dengan dayanya 1 watt. Tapi kalau ini kan lebih kecil tuh teman-teman ya. Nah ini lebih kecil, jadi dia ini cuma pakai yang 1/4 watt ya, atau 1/4 atau setengah watt gitu teman-teman. Ini saya menggunakan yang 1 watt teman-teman ya, diode Zener 5,1 volt 1 watt teman-teman. Nah jadi untuk penyambungannya di sini sama teman-teman ya, jangan sampai terbalik. Lihat di sini dia mempunyai gelang hitam teman-teman tuh ya. Di sini ini gelang hitam dan ini juga gelang hitam. Jadi penyambungan jangan sampai terbalik teman-teman, karena ketika pemasangan diode Zener terbalik itu dia nggak bakal berfungsi teman-teman ya, nggak bakal menurunkan tegangan teman-teman. Yang ada dia short jadinya, soalnya kan positif sama negatif dia searah. Nah kalau misalkan terbalik itu teman-teman. Tapi untuk pemasangan diode Zener supaya dia berfungsi atau bisa menurunkan tegangan itu dia dibalik teman-teman ya, dibalikin. Yang tadinya mendapatkan positif dia disambungkan ke bagian negatif atau bagian katoda pada diode Zener teman-teman ya. Supaya apa? Supaya emang kayak gitu teman-teman ya aturannya, supaya si tegangannya itu bisa bekerja atau bisa diturunkan oleh si diode Zener ini. Ya teman-teman ya, kita akan langsung sambungkan aja teman-teman di sini. Ya cukup seperti ini doang teman-teman. Nah ya ini yang gelang hitam. Jadi untuk pemasangan gelang hitam di sini kita pasangkan gini ya teman-teman. Ada orang potong bola terlalu panjang teman-teman ya. Nah terlalu panjang ya dari bawah gitu ya. Karena di sini liang nate aja orang sedot lainnya. Kita sedot dulu teman-teman di sini ya. Kan di sini lubangnya nggak ada. Nah. Ya teman-teman, ini dia lubangnya udah ada sekarang. Jadi untuk pemasangan diode Zener ingat ya, sesuai dengan simbolnya teman-teman. Nah simbolnya ini untuk katoda, untuk anodanya di sini ya tanpa gelang. Nah yang untuk yang ada garisnya ini dia nih. Ya ada garis kecil ini dia. Ini adalah bagian yang ada hitam-hitamnya teman-teman, atau bagian yang katodanya ya, atau negatif gitu. Nah gini nih teman-teman pemasangannya. Ya di sini. Jadi kalau misalkan adaptor yang menggunakan diode Zener ini sebenarnya lebih gampang banget teman-teman ya, untuk merubah-rubahnya gitu sesuai dengan yang kita inginkan gitu teman-teman ya. Beda lagi kalau tanpa diode Zener atau menggunakan apa ya sebutnya, resistor gitu sih. Biasanya kalau pakai resistor gitu dia butuh apa sebutnya ya, butuh keseimbangan teman-teman. Tapi kalau ini dia cuman mengganti diode Zener doang sih teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang mungkin punya adaptor yang kayak gini, coba aja kalian bongkar terus lihat di situ ada diode Zener atau enggak. Kalau ada diode Zener itu gampang banget teman-teman buat dirubahnya nih ya, tegangannya yang tadinya sekian-sekian gitu tapi pengen sesuai sama yang kita inginkan gitu teman-teman ya. Nah oke. Kayak gini kita solder lagi ya di sini. Biasanya sih ya, kalau setahu saya sih teman-teman, kalau misalkan diode Zener gini, kalau udah melalui sebuah elko gini tuh ya, ini elkonya, biasanya tegangannya itu nggak pas di 5 volt teman-teman ya, biasanya sih. Soalnya dia gimana ya, karena kan ini tegangannya sebenarnya masih ada AC-nya gitu teman-teman ya, sedikit mah, karena dia ada apa sebutnya, dari trafo ini tidak full DC gitu teman-teman, kecuali sini diubah dulu menjadi benar-benar full DC, karena di sini juga diodenya cuma satu teman-teman. Ini dia, ini diode rectifier atau diode penyearah.
yang tadinya di sini itu listriknya masih AC, arusnya masih AC, kemudian diubah pakai diode ini menjadi DC teman-teman. Jadi yang keluar dari trafo ini sebenarnya arusnya masih AC teman-teman ya. Bedanya gini, bedanya kalau misalkan yang masih ke wilayah ini, bagian yang pertama yaitu ada listrik AC 220 volt. Bedanya kalau udah melalui ke sini, ke si trafo atau output yang ini, itu dia tegangannya mungkin sekitar berapa volt gitu teman-teman ya, nggak nyampe 220 volt. Tegangannya turun tapi arusnya tetap sama, dia AC teman-teman ya. Makanya diubahlah melalui sebuah dioda rectifier ini menjadi arus DC teman-teman ya. Maka ketika arus DC tersebut misalkan tegangannya 50 volt, maka diturunkan menjadi 12 volt teman-teman menggunakan si dioda Zener ini teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita akan buktikan aja teman-teman ya. Di sini kita akan buktikan berapa tegangannya setelah kita penggantian menggunakan dioda Zener teman-teman ya. Oke, kurang colokan kieu heula we nya, supaya kita bisa ukur tegangannya berapa sih gitu setelah penggantian menggunakan dioda Zener 5 volt teman-teman. Oke, kita akan colokin di sini. Oke, ini untuk lampunya nyala ya, tuh udah nyala tuh. Oke, sekarang kita akan lihat di sini tegangannya, kita akan ukur lagi berapa volt jadinya teman-teman. Switch selector di 20 ya, masih 20. Kita akan lihat lagi untuk probe merahnya di sini. Untuk ini probe hitam di negatif. Nah, di sini terbaca sekitar 6,2 volt teman-teman, 6,25 volt ya. Jadi tegangannya turun, yang tadinya 12,4 volt jadi 6,2 volt teman-teman ya. Setelah penggantian menggunakan dioda Zener yang 5 volt teman-teman, 5,1 volt teman-teman. Oke, berarti benar ya teman-teman tadi yang kata saya. Biasanya walaupun udah diganti diode Zener 5 volt tapi tegangannya lebih dari 5 volt teman-teman, karena itu tadi apa ya sebutnya sudah melalui apa sebutnya elko, itu biasanya rada naik teman-teman ya. Berarti kalau gitu harusnya ini kita menggunakannya diode Zener yang 4,7 volt teman-teman ya, 4,7 volt harusnya. Maka nanti ketika diukur bakal jadi 5 volt gitu teman-teman. Karena di sini saya nggak ada teman-teman ya diode Zener yang 4,7 voltnya, adanya cuman 5,1 volt, maka jadinya ternyata jadi 6,25 volt teman-teman. Oke ya, jadi kayak gitu aja teman-teman ya untuk penggantiannya supaya tegangannya menjadi sesuai yang kita inginkan. Tapi di situ tadinya saya kirain saya ini nggak bakal ini ya, nggak bakal sebutnya, nggak bakal genjlong gitu teman-teman. Tapi ternyata ya, jadi nggak sesuai sama diode Zenernya teman-teman ya, 5,1 volt. Tapi ketika diukur itu sekitar 6 voltan teman-teman. Tapi lumayan sih ya, nggak terlalu signifikan banget sih jauhnya gitu. Jadi kalau misalkan mau supaya jadi 5 volt pas berarti kita harus mengganti diode Zener ini menjadi 4,7 volt teman-teman ya, 4,7 volt. Maka ketika melalui sebuah CL ini sama dioda ini, maka dia tegangannya bakal naik sedikit jadi 5 volt pas atau 5,1 volt gitu teman-teman. Oke ya, mungkin cukup sekian dulu aja teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin ingin merubah tegangan yang tadinya adaptornya 12 volt atau 24 volt, terus pengen diubah menjadi tegangannya itu sesuai yang kita harapkan, kita inginkan. Itu kalau posisinya si rangkaiannya itu atau si adaptornya itu ada diode Zener, itu mudah banget teman-teman ya, tinggal kalian ganti aja diode Zener ini, terus pemasangan yang sama terbalik, dan pasti turun teman-teman ya tegangannya sesuai yang diharapkan gitu teman-teman ya. Oke, kayak gitu aja teman-teman ya untuk apa sebutnya, penyambungannya cukup simple. Buat teman-teman yang mau nyoba silahkan teman-teman ya. Dan kita tutup lagi kayak gini, kemudian kita press kembali. Dan di sini saya udahlah lagi tegangan jadi genep volt. Nah langsung nge-press lagi teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Hatur nuhun kasadena, syukron jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.